Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan struktur data. Kali ini kita akan membahas tentang algoritma sorting ya. Nanti diantaranya ada insertion sorting ya, yang kurang lebih nanti algoritmanya seperti ini ya. Dari data yang tidak urut kemudian menjadi sebuah data yang urut seperti ini ya. Oke, kita masuk ke daftar isi ya. Nanti pembahasan kita secara terstruktur kurang lebih akan seperti ini. Nanti akan kita mulai dari pengantar, kemudian pengertian dari algoritma sorting ya, kemudian jenis-jenis algoritma sorting ya. Kemudian di dalam jenis-jenis algoritma sorting nanti ada bubble sort, insertion sort, selection sort, merge sort, dan ada quick sort ya. Di dalam jenis-jenis algoritma sorting nanti akan kita jelaskan dengan contoh-contoh juga ya. Oke, pembelajarannya kita mulai dari pengantar dari algoritma sorting ya dalam mata kuliah struktur data ini ya. Oke, algoritma sorting atau pengurutan adalah algoritma sorting atau pengurutan dan struktur data memiliki hubungan yang erat dalam pemrograman dan ilmu komputer. Kedua konsep ini saling terkait karena algoritma sorting digunakan untuk mengatur dan mengurutkan data yang disimpan dalam struktur data. Algoritma sorting digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen data yang ada dalam berbagai jenis struktur data seperti array, linked list, stack, queue, dan lainnya. Misalnya kita memiliki data yang disimpan dalam array atau linked list. Kita dapat menggunakan algoritma sorting untuk mengurutkan data tersebut sehingga data tersebut tersusun dengan urutan yang sesuai. Nah, dalam materi perkuliahan ini kita akan menjelaskan tentang algoritma sorting beserta berbagai jenisnya ya. Oke, kemudian kita masuk ke pengertian dari algoritma sorting ya. Sorting adalah proses pengaturan ulang sejumlah data berdasarkan nilai kunci tertentu ya. Gampangannya sorting itu adalah pengurutan gitu ya. Saya kira teman-teman sudah familiar dengan konsep sorting ini ya. Kalau kita punya sebuah data yang acak, maka kita mengurutkan berdasarkan urutan tertentu. Urutan yang paling populer mungkin teman-teman contohnya itu kalau kamus ya dari A sampai Z begitu ya, atau nanti dalam aplikasi yang lainnya. Mungkin contohnya itu di kontak teman-teman sekalian itu sudah diurutkan ya dari A sampai Z ya. Pengurutan dapat dilakukan dari nilai terkecil ke terbesar atau ascending atau sebaliknya atau descending ya. Dengan demikian, algoritma sorting adalah metode untuk mengurutkan data atau elemen-elemen dalam suatu kumpulan data secara teratur ya dalam model urutan tertentu. Algoritma sorting adalah konsep kunci dalam pemrograman yang bertujuan untuk mengubah data yang tidak teratur menjadi data yang terurut ya, terutama untuk data numerik atau karakter ya. Jadi kasus-kasus tertentu kita perlu mengurutkan data. Nanti untuk proses pengurutan ini nanti akan banyak manfaatnya ya. Oke, kita masuk ke jenis-jenis algoritma sorting ya. Yang pertama adalah bubble sort ya. Konsep dasar bubble sort adalah seperti gelembung air yang bergerak secara berangsur-angsur menuju posisi yang tepat. Bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen saat ini dengan elemen berikutnya. Prosesnya melibatkan perulangan atau looping terhadap elemen-elemen struktur data yang belum diurutkan, di mana nilai dua elemen data dibandingkan dan pertukaran dilakukan jika diperlukan. Bubble sort berhenti ketika seluruh array telah diperiksa dan tidak ada lagi pertukaran yang perlu dilakukan. Ini sebenarnya tidak hanya array saja ya, tapi struktur data yang ingin kita urutkan ya. Tapi nanti biar terlihat mudah ya konsep sort ini, nanti kita akan mencontohkannya menggunakan array ya. Berikut ini contoh kode programnya menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Ini teman-teman nanti kalau mau latihan ya ini bisa di copy paste semuanya ya. Namun demikian dalam demonstrasi ini sudah saya siapkan kodenya ya. Berikut penjelasannya ya. Misalnya di sini kita punya sebuah fungsi ya bernama bubble sort ya, dengan parameter inputnya adalah sebuah array ya. Kemudian n ini adalah perhitungan ya dari array yang diinputkan ke dalam parameter fungsi ini ya. Kemudian di sini dilakukan sebuah perulangan. Yang pertama dimulai dari i sama dengan 0 akan diulang secara terus-menerus
selama I-nya lebih kecil daripada N-1 ya, yaitu sejumlah indeksnya ya, karena jumlah kan indeks kan dimulai dari min 1 ya, dengan I++ ya. Kemudian di dalamnya ada sub looping ya, dengan J sama dengan 0 akan diulang secara terus menerus selama J lebih kecil daripada I-1 ya, I-nya dari sini ya, kemudian J++ ya. Selanjutnya kita lakukan perbandingan elemen saat ini dengan elemen berikutnya. Jadi itu konsepnya dibanding-bandingkan ya. Nah, jika array J ya, array J lebih besar sama dengan array J plus 1 ya, maka dilakukan pertukaran jika diperlukan ya. Nah, maka di sini kita membutuhkan variabel bernama temporary (TMP) ini ya. Kemudian array J-nya diisi dengan array J. Kemudian array J-nya diisi dengan array J plus 1. Nanti dia akan mengisi nilai indeks berikutnya ya. Kemudian array J plus 1-nya diisi dengan temp. Ini ditukar sebenarnya datanya ya. Kemudian diulang secara terus menerus ya, terhadap seluruh elemen array yang ada di ini ya, ada di parameter ya, dititipkan ke parameter ya. Kemudian fungsi ini akan mengembalikan nilai array-nya ya. Nah, berikutnya kita coba implementasikan ya fungsi tadi ya. Kita punya contoh data seperti ini ya, merupakan sebuah data numerik ya, disimpan dalam array ya, datanya masih acak ya. Kemudian kita tampilkan ya menggunakan fungsi tadi ya. Yang pertama kita implode dulu ya menggunakan koma ya, atau ini kita pecah ya dengan pemisah koma ini ya. Kemudian kita sorted ya. Ini sebelum di sort ini di implode ya, ditampilkan menjadi string ya. Dari ini digabungkan lah ya. Sorry, implode itu artinya digabungkan ya. Nanti yang dipecah itu namanya explode ya. Nah, ini kemudian data array tadi di sort ya menggunakan fungsi di atas yaitu bubble sort ya, data ini ya menggunakan bubble sort ya. Kemudian nanti hasilnya akan ditampilkan ya. Oke, hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini ya, yang bubble sort ya. Jadi data yang belum terurut seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Oke, itu untuk bubble sort ya. Nah, di sini ada penjelasan tambahan ya. Dalam contoh tadi, kita memiliki sebuah fungsi bubble sort yang menerima array sebagai argumen. Fungsi ini mengimplementasikan algoritma bubble sort dengan melakukan perulangan untuk membandingkan dan menukar elemen-elemen array saat diperlukan ya. Jadi nanti kalau hasil perbandingannya ya, tadi kalau kita periksa kodenya ya, kalau di sini ya dia lebih besar ya, maka dia akan ditukar di sebelah kanannya, seperti itu terus ya. Hasil keluaran dari program ini akan menampilkan data sebelum dan setelah proses bubble sort ya. Tadi kita sudah melihat hasilnya. Kita dapat mengganti data dalam array sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi teman-teman kalau mau ngetes ya hasil program ini ya, inputan data ini ya bisa dirubah-rubah angkanya. Apakah nanti hasilnya tetap akan menghasilkan urutan ya seperti ini kurang lebih ya, atau tidak. Kalau tidak, nanti silahkan teman-teman coba disampaikan melalui kolom komentar. Dan nanti kita bisa berdiskusi ya, dan bisa kita pecahkan bersama-sama ya. Kemudian berikutnya adalah insertion sort ya. Insertion sort adalah algoritma sorting yang sederhana, mirip dengan pengurutan kartu satu per satu. Algoritma ini memilah data menjadi dua bagian, yaitu yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Nah, proses iterasi dilakukan dengan memindahkan nilai elemen dan menyisipkannya ke tempat yang sesuai ya. Karena namanya looping ya, nanti akan terus dilakukan berlanjut ya sampai tidak ada elemen yang tersisa di input. Cocok untuk pengurutan data dengan jumlah yang sedikit ya, karena ini prosesnya ini ya cukup sederhana ya. Maka ini cocoknya untuk data yang lebih kecil ya. Oke, contoh untuk insertion sort ya nanti kurang lebih seperti ini ya. Fungsinya cukup sederhana ya. Sama ya, ini memiliki parameter array ya, sama dengan struktur algoritma sorting sebelumnya yaitu bubble sort ya. Kemudian sama di sini n itu menghitung dari jumlah elemen array yang diinputkan ya. Kemudian ini perulangannya mirip dengan sebelumnya ya. Nah, dia akan mengulang secara terus-menerus ya selama i-nya lebih kecil daripada n, tapi di sini i-nya dimulai dari 1 ya. Kemudian k-nya ini adalah array ke i-nya ya. Kemudian j ini adalah i-1 ya. Kemudian pindahkan elemen yang lebih besar dari k ke posisi yang sesuai ya. Jika j lebih besar sama dengan 0 ya,
dan array-nya ya, array ke J-nya lebih kecil daripada K ya, maka array J plus 1-nya diisi dengan array J ya. Kemudian J-nya dibalik ya, ini diisi dengan J min 1 ya. Nah, kemudian di sini array J plus 1-nya diisi dengan K-nya ya. Ini K-nya nanti dipindah ya. Kemudian dia mengembalikan nilai array ya. Untuk proses implementasinya mirip-mirip ya, yang berbeda nanti di fungsinya ini saja ya. Sehingga nanti hasil programnya nanti kurang lebih ya sama ya. Dia akan berhasil mengurutkan ya angka menjadi seperti ini, dari tidak berurutan menjadi berurutan ya. Oke, ada penjelasan tambahan di sini ya. Dalam contoh tadi kita memiliki sebuah fungsi insertion sort yang menerima array sebagai argumen atau parameter ya. Fungsi ini mengimplementasikan algoritma insertion sort dengan melakukan iterasi untuk memindahkan dan menyisipkan elemen-elemen array ke posisi yang sesuai. Setelah mengurutkan data, hasilnya akan ditampilkan sebelum dan sesudah pengurutan. Hasil keluaran dari program ini akan menampilkan data sebelum dan setelah proses insertion sort. Kita dapat mengganti data dalam array $data ini ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi tadi sarannya ya, ini coba teman-teman dirubah-rubah ya hasilnya nanti apakah berbeda ya. Algoritma insertion sort ini cocoknya untuk mengurutkan data dalam jumlah yang sedikit atau hampir terurut lah ya, karena algoritmanya sebenarnya ini ya itu ya, muter-muter gitulah ya. Oke, kita lanjut ke selection sort ya. Algoritma selection sort melibatkan beberapa iterasi untuk seleksi elemen-elemen struktur data. Dalam setiap iterasi, elemen ya dengan nilai terkecil atau terbesar dipilih dan ditukar ke posisi yang sesuai dalam array ya. Perbandingan dan pertukaran hanya dilakukan pada indeks pembandingnya ya, dan pertukaran fisik terjadi setelah proses selesai ya. Oke, contohnya nanti untuk selection sort kurang lebih seperti ini ya. Nah, selection sort ya, awalnya sama ya, ini merupakan sebuah fungsi dengan argumen array ya, ini dihitung ya, jumlah elemen arraynya ada berapa ya, kemudian dilakukan perulangan di sini ya. Dia akan dari I sama dengan 0 ya, akan dilakukan perulangan secara terus menerus selama I nya lebih kecil daripada n-1 ya, dengan I++ ya. Kemudian min indeksnya sama dengan I ya, yaitu dari 0 ya. Kemudian kita lakukan pencarian ya, indeks terkecil dalam sisa array ya, J sama dengan I+1 ya. Ini perulangan ya, dari J sama dengan I+1 ya. I nya tadi dari 0, berarti ini dari 1 ya. Kalau ini dari 0, ini dari 1. Nah, nanti kalau ini sudah mulai 2, berarti ini plus 1 nya ya. Kemudian akan diulang terus selama J lebih kecil daripada N dengan J++ ya. N nya ini adalah jumlah dari array-nya. Kemudian jika array J ya lebih kecil daripada array min indeksnya ya, maka min indeksnya sama dengan J ya. Nanti ditukar satu persatu seperti itu ya. Tapi jika tidak ya nanti tidak melakukan apa-apa untuk perulangan ini. Nah, proses pertukaran elemen terkecil dengan elemen pertama dalam sisa array nanti kurang lebih seperti ini ya. Kita menambahkan variabel tambahan yaitu temp, itu berisi array ke I ya. Kemudian array ke I nya nanti dirubah menjadi array dari min indeksnya ya. Jadi min indeks tadi kan dirubah ya sesuai dengan hasil temuan di sini ya. Kemudian array min indeksnya nanti dirubah menjadi yang temporary ini ya. Kemudian implementasinya mirip dengan sebelumnya ya. Kita punya contoh data ya, kemudian kita jalankan fungsi ini ya, fungsi selection sort ya. Kemudian kita masukkan contoh datanya ini. Contoh data sebelumnya ditampilkan di sini. Kemudian hasilnya setelah dilakukan sort nanti hasilnya ditampilkan di sini ya. Nah, contohnya nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini untuk selection sort. Ya, mirip ya. Oke, setelah contoh tadi ya, di sini ada penjelasan tambahan ya. Dalam contoh tadi, kita memiliki sebuah fungsi selection sort yang menerima array sebagai argumen. Fungsi ini mengimplementasikan algoritma selection sort dengan melakukan beberapa iterasi. Dalam setiap iterasi, elemen dengan nilai terkecil dalam sisa array dipilih dan ditukar ke posisi yang sesuai. Setelah mengurutkan data, hasilnya akan ditampilkan sebelum dan sesudah pengurutan. Tadi sudah ditampilkan ya. Hasil keluaran dari program ini akan menampilkan data sebelum dan setelah proses selection sort ya.
kita dapat mengganti data dalam array dolar data tadi ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nanti teman-teman silahkan coba eksplorasi ya. Nah, untuk selection sort ini cocoknya untuk mengurutkan data dengan jumlah sedikit hingga menengah ya. Jadi memang ini cocok ya, tadi algoritmanya cukup sederhana dan langkah-langkahnya atau jumlah iterasinya nanti kalau kita lihat tidak terlalu banyak ya. Nah, selanjutnya adalah merge sort ya. Merge sort digunakan untuk mengurutkan array dengan nilai acak dengan cara mengurutkan sebagian dari array terlebih dahulu sebelum mengurutkan seluruh array. Algoritma ini mengikuti pola divide and conquer dengan membagi data menjadi kelompok-kelompok kecil, membandingkan dan menggabungkannya secara keseluruhan. Nah, untuk algoritma merge sort ini cocoknya untuk mengurutkan data dalam jumlah besar ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Merge sort memang di sini kita menggunakan dua fungsi ya, yaitu fungsi merge dan fungsi merge sort ya. Jadi nanti untuk fungsi merge-nya nanti akan dipanggil di sini ya, di sini ya. Yang pertama ini ya, kita lakukan perhitungan ya. Jika array-nya lebih kecil sama dengan 1, maka dia akan mengembalikan nilai array-nya ya. Kemudian memecah array menjadi dua bagian. Yang pertama kita temukan nilai tengahnya ya, count dari array tadi dibagi dua ya. Kemudian sisi kirinya ini array slice ya, array 0 sampai middle ya. Kemudian yang kanannya ya kita gunakan array slice lagi, array yang akan kita bagi tadi dari middle sampai akhir ya. Kemudian kita gunakan rekursi untuk memisahkan dan menggabungkan kembali kedua bagian ya. Left-nya kita gunakan merge sort left ya. Kemudian right-nya merge sort right ya. Nah, jadi ini menggunakan rekursi ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan perulangan, kali ini kita menggunakan rekursi. Ini metodenya dipanggil-panggil secara terus-menerus ya, untuk menyelesaikan yang pembagian dari sisi kiri dan di sisi kanan ya. Kemudian nanti kita gabungkan ya, left and right-nya ya. Nah, untuk merge-nya ini ya, karena ada left dan right ya, resultnya nanti kita akan memberikan nilai kembalian array ya. Left index-nya ini sama dengan right index sama dengan 0 ya. Ini dimulai dari 0 ya, keduanya ya. Kemudian while left index lebih kecil daripada count left ya, dan right index lebih kecil daripada count right ya, maka jika left ini ya, nilai left-nya ini ya, parameter left-nya ini pada indeks left index-nya ini lebih kecil daripada right index ya, maka resultnya ini akan left diisi dengan left ya. Kemudian left index-nya di plus ya. Tapi jika tidak, nanti sisi kanannya akan mengisi ya. Jadi ini penggabungan ya, dari sisi kiri dulu kemudian nanti digabungkan di sisi kanan ya. Kemudian dia akan mengembalikan ya return array merge ya, ini digabungkan ya. Tadi array slash left ya, ini ya, array slash left dengan left ya, kemudian array slash right dengan right index tadi ya. Oke, proses pemisahannya sebenarnya ini ada di sini sebenarnya, justru di awal ini ya. Tapi ini karena menggunakan rekursi ya, dia dipanggil secara terus-menerus ya, sehingga nanti kalau lebih kecil sama dengan 1 ya, maka dia akan mengembalikan nilai array-nya ya. Oke, kemudian implementasinya ya kurang lebih sama lah ya caranya ya. Kita punya data, kemudian kita panggil fungsinya ya, kemudian kita coba cetak hasilnya ya. Oke, kita lihat ya untuk merge sort ini ya, hasilnya seperti apa ya. Apakah berhasil merge sort? Nah, di sini terlihat sudah berhasil ya. Oke, itu untuk merge sort ya. Kemudian yang terakhir ya, sebelum terakhir ini ada pembahasan tambahan ya. Dalam contoh tadi ya, kita memiliki dua fungsi yaitu merge sort untuk mengimplementasikan algoritma merge sort ya, dan merge untuk menggabungkan dua array yang telah diurutkan. Algoritma merge sort mengikuti pola divide and conquer ya, dengan memecah array menjadi dua bagian ya, kemudian mengurutkan kedua bagian tersebut dan kemudian menggabungkannya kembali ya. Harapannya dengan seperti itu datanya bisa diproses dengan lebih ringan ya, karena dibagi menjadi dua. Hasil keluaran dari program ini akan menampilkan data sebelum dan sesudah ya, mirip ya. Kita dapat mengganti data dalam variabel data tadi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, ini cocok untuk mengurutkan data dalam jumlah besar ya. Berikutnya adalah quicksort ya. Quicksort adalah algoritma yang cepat dengan pemilihan nilai tengah yang efisien.
Konsep dasarnya adalah pembagian data menjadi partisi-partisi, kemudian mengurutkan pada setiap partisinya. Seperti merge sort ya, cocok untuk mengurutkan data dalam jumlah besar ya. Oke, untuk quick sort nanti contohnya seperti ini ya. Oke, di sini kita membuat pivot ya, yaitu dengan diisi dengan array 0 ya. Oke, jika count array-nya lebih kecil sama dengan 1, dia akan mengembalikan nilai array ya. Kemudian di sini ada sebuah perulangan ya. Yang lainnya ini mirip ya, jadi saya tidak menjelaskan lagi. Yang left sama dengan right sama dengan kosong ya. Ini kita menggunakan left right juga ya. Jika i sama dengan 1 ya, for i sama dengan 1 ya, i-nya dimulai dari 1 ya, akan diulang terus selama i-nya lebih kecil daripada count array ya, dengan i++ ya. Jika array ke i-nya ya, dari 1 misalnya ya, lebih kecil daripada pivot ya, pivotnya dimulai dari 0 ya, maka left-nya ini diisi dengan array ke i ya. Kemudian jika tidak, maka right-nya diisi dengan array ke i. Jadi ini menukar aja ya, left right-nya ya. Kemudian dia akan mengembalikan dengan array merge ya, antara left dan right tadi ya, quick sort ya. Ini rekursi lagi ya yang digunakan ya. Quick sort ya, left ya, kemudian pivot ya, kemudian quick sort right-nya ya. Untuk implementasinya nanti mirip-mirip ya, dengan sebelumnya ada contoh data, kemudian tampilkan dulu contoh datanya, kemudian nanti diimplementasikan ya. Oke, kita lihat untuk hasil dari quick sort yang kurang lebih akan seperti ini ya, samalah ya, berhasil mengurutkan data. Nanti teman-teman bisa contohkan ini menggunakan data misalnya dalam jumlah ribuan ya, ribuan elemen ya. Coba nanti performanya seperti apa ya. Nah, di sini ada penjelasan sedikit ya. Dalam contoh tadi kita memiliki fungsi quicksort yang mengimplementasikan algoritma quicksort ya. Quicksort memilih elemen pivot, dalam contoh ini elemen pertama, dan membagi data menjadi dua partisi yaitu kiri dan kanan berdasarkan elemen pivot, dan kemudian mengurutkan kedua partisi tersebut secara terpisah. Hasil keluaran dari program ini akan menampilkan data sebelum dan setelah proses quicksort. Kita dapat mengganti data dalam array variabel data tadi ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Algoritma quicksort sangat efisien dan cocok untuk mengurutkan data dalam jumlah besar seperti yang telah disebutkan dalam konsepnya ya. Oke, untuk materi kita sebenarnya ringkas saja seperti itu ya, tapi sebenarnya ini bisa dieksplorasi lebih luas lagi ya. Tapi sengaja ya untuk eksplorasinya tidak semuanya saya sampaikan ya, biar teman-teman tidak memiliki kesan bahwa untuk algoritma sort ini sulit ya. Oke, demikian materi perkuliahan mengenai algoritma sorting dalam bahasa pemrograman PHP kali ini ya. Dengan pemahaman yang baik tentang berbagai jenis algoritma sorting ini ya, diharapkan kita dapat mengimplementasikannya dalam program PHP untuk menyelesaikan berbagai tugas pengurutan data. Nanti terutama ketika teman-teman sudah memprogram ya dan mengelola data dalam jumlah yang besar ya. Nah, untuk materinya dan penyampaiannya ini sampai di sini ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, koreksi ataupun diskusi, silahkan disampaikan melalui kolom komentar atau melalui saluran komunikasi lain yang ada ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak, dan sampai ketemu lagi pada video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.